Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Trigayanto. Nomor induk mahasiswa 85904135. Saya berasal dari UPPJJ Denpasar, Pokjar, Jembrana. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan judul Sifat Cahaya dan lain-lainnya. Selamat menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang pelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Yang pertama itu pemantulan cahaya. Tujuan percobaan ini menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu cermin datar, cermin cembung atau spion, cermin cekung atau sendok, handphone, busur derajat, kertas putih, lilin, dan layar celah cahaya. Percobaan yang pertama, pantulan cahaya pada cermin. Susunan lampu senter dan celah cahaya di depan cermin. Kemudian nyalakan lampu senter, amati dalam cahaya. Pada saat sebelum sudah mengenai cermin datar, sehingga tampak sudut datang sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya dan gunakan busur derajat. Yang dihasilkan adalah 30 derajat, jadi dapat disimpulkan sudut datang dengan sudut pantulnya sama dengan hukum pantulnya. Selanjutnya, nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangannya dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat payah, tegak, dan sama besar dan bandanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunan alat seperti susun alat berikut. Nyalakan lilin, amati jalan berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kabarkanlah bekas sinar cahaya dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya, menyebar atau divergen bayangan yang terbentuk selalu bersifat payah, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangannya yang dibentuk cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar dapat layar tersebut bayangan jelas tajam. Ukur jarak benda, jarak bayangannya. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati dan jarak tertentu bayangan benda akan hilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak benda 15 cm dan jarak bayangan 4 cm. Pada jarak benda 20 cm, jarak bayangan 3 cm. Pada jarak benda 25 cm, jarak bayangan 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung ketika bayangan menghilang berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Percobaan pembiasan cahaya dengan balok kaca. Pembiasan cahaya terjadi pada saat cahaya melewati dua medium berbeda, misalnya dari udara ke kaca, karena kecepatan cahaya berubah di medium yang berbeda. Arah cahaya juga berubah untuk membelok pada balok kaca. Cahaya dibelokkan
saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut pembiasaan cahaya. Kemudian percobaan pembiasaan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung membiasakan cahaya sehingga sinar dibiasakan dan berkumpul di satu titik fokus. Jika benda diletakkan dekat lensa bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak dan diperbesar. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optik.